Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria di dalam YouTube Pas Agape. Saya percaya saudara, kita di penghujung akhir zaman ini kita selalu minta tuntunan Tuhan yang spesifik ya. Oleh sebab itu kita diarahkan Tuhan untuk lebih dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa diberikan arahan dan tuntunan. Kalau hati kita jauh dari Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memberikan arahan, tuntunan, bahkan Tuhan berbicara pun kita seringkali tidak bisa mendengar ya. Seringkali kita nggak tahu nih apa yang Tuhan mau lakukan karena kita nggak dekat sama Tuhan. Demikian juga kalau kita kenal dengan seseorang, kita pasti mengenal suaranya ya. Apa sifatnya, tingkah lakunya, perbuatannya, kita pasti kenal kalau kita punya hubungan dekat, mungkin dengan keluarga atau dengan teman-teman. Demikian juga dengan Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, seringkali Tuhan memberikan kita arahan tuntunan sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan, tidak salah dalam berjalan, tidak salah dalam bertindak ya saudara. Seringkali ada alarm-alarm Roh Kudus yang ada di hati kita itu yang menegur ya. Oleh sebab itu jangan keraskan hati. Kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Seringkali kita salah berbicara atau salah ngomong, salah bertindak. Apa itu Roh Kudus yang dalam kita ada suara gitu. Kamu jangan begini, kamu salah ngomong gini. Kamu harusnya jangan bertindak seperti ini ya. Oh iya ya Tuhan, aku salah nih. Ampuni Tuhan. Terus kita juga belajar memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki tingkah laku kita, semuanya. Kalau kita memiliki hati yang lembut, nah itu Roh Kudus berbicara kita bisa mendengar karena hati kita tidak keras batu ya, hati kita tidak ngeyel-ngeyel, hati kita nggak sombong, merasa orang lain ini kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah, saya yang benar. Nah itu ya saudara. Itu seringkali yang membuat suara Tuhan, suara Roh Kudus itu nggak mau berbicara lagi. Karena apa? Karena percuma oban ya, percuma ditegur nggak mau nurut ya, ditegur nggak mau lemah lembut menerima ya. Jadi saudara di penghujung akhir zaman ini, kemarin nih saya dapat mimpi penglihatan. Nah itu saya di dalam satu ruangan ya kan, pas saya buka pintu mau ke ruangan yang sebelah, itu kan masuk nih, ada seorang wanita ya, tinggi besar, gemuk sekali, putih saudara ya. Saya kaget karena telanjang, kemarin saya sudah bahas yang video sebelumnya, dan Tuhan berbicara, itu loh manusia akhir zaman tuh. Secara manusia mungkin dia kaya, ya, mungkin dia berada, mungkin dia terhormat, berpendidikan, tetapi di mata roh, di mata Tuhan sesungguhnya dia miskin, buta, telanjang, ya, melarat, miskin bahkan saudara. Padahal secara jasmani kaya. Nah itulah ya saudara, Tuhan tuh memandang kedalaman hati. Kekayaan apa sih yang Tuhan mau? Kaya hati kita ya. Kita tidak miskin ya di dalam roh, di dalam hati. Dan kemudian orang itu masuk ke satu ruangan, karena saya lihat pertama buka tuh dia telanjang gitu ya. Kan saya kaget, terus dia udah masuk ke ruangan, saya masih noleh karena saya pikir ini orang aneh gitu, kaget, bikin saya kaget gitu, saya noleh. Pas saya noleh, nah itu saudara ya, eee, berubah maksudnya secara jasmani lagi. Mungkin tadi lihatnya secara rohani, jadi saya lihat nengok lagi, oh udah secara jasmani dia berpakaian sopan dan tidak gemuk, kurus, saudara, kurus bisa dibilang 40 kilo lah. Padahal yang saya lihat tuh gemuk gitu ya, putih, gemuk. Ibaratnya kayak babi gitu ya, karena telanjang kayak kulit babi, gimana sih saudara ya, putih ya, mulus ya saudara. Nah disitulah kemarin, setelah saya tayangkan video yang pertama ya mengenai penglihatan ini, tuh Tuhan kasih saya dua dua apa ya, kayak dua makna lah ya, dua arti ya gitu ya. Yang pertama, tentang telanjang secara roh, yang kedua ini Tuhan bicara tentang babi. Ya kemarin Tuhan bilang, "Itulah manusia akhir zaman." Oh saya bilang gitu, "Tuhan, ya udah disampaikan lagi ya mengenai arti yang kedua tentang babi ya saudara ya."
Nah, saudara bisa baca di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Kemudian ayat berikutnya, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, yaitu anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi kembali mandi kembali ke kubangannya. Ya, jadi saudara, manusia akhir zaman itu banyak seperti babi-babi ya saudara ya. Sudah diangkat ya, sudah dibersihkan dari kotoran-kotoran ya. Secara rohani mungkin dari kenajisan, dari pencabulan, dari dosa-dosa. Dia sudah diangkat Tuhan. Kita ini udah diangkat Tuhan, dikeluarkan dari kenajisan, dari dosa. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah menyucikan, menguduskan kita dengan darahnya, dengan Roh Kudusnya ya. Dan kita terus mau lebih lagi dekat sama Tuhan, mengenal Tuhan ya. Jadi dikatakan dalam firman ini, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jadi mereka itu udah mengenal Tuhan, mengenal Juru Selamat dan melepaskan diri dari kecemaran, dari dosa. Dia orang-orang yang takut sama Tuhan hendaknya meninggalkan kejahatan, hidup dalam pertobatan, ya, hasilkan buah pertobatan. Udah bertobat, udah meninggalkan semua dosa-dosanya, masa lalunya dikubur ya. Karena di dalam Tuhan masa lalu, dosa-dosa masa lalu dikubur, hidup baru bersama Yesus itu baptisan air ya, baptisan pertobatan. Dan orang ini, orang pada akhir zaman ini sudah mengenal Yesus dan melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran. Nah, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka keadaannya lebih buruk dari yang semula. Jadi kembali lagi, sudah hidup benar, hidup kudus, sudah disucikan oleh darah Yesus, sudah mengenal Yesus, ya, sudah dibaptis, bahkan sudah dibaptis Roh Kudus. Ada kuasa, ada pengalaman ilahi, di mana Roh Kudus memenuhi dia. Tetapi berbalik lagi, tetapi kembali ke dosa-dosanya yang lagi. Maka ada ayat, saudara ingat ya, ada dosa yang tidak bisa diampuni, menghujat Roh Kudus. Nah itu saudara. Kenapa tidak bisa diampuni? Karena dengan sengaja tidak mau ikut Tuhan lagi. Dengan sengaja berbuat dosa lagi. Padahal sudah tahu kebenaran. Sudah tahu itu dosa. Kembali lagi melakukan. Kenajisan, pencabulan, kembali lagi dengan dosa-dosa di masa lalu. Mabuk, sombong, menipu, apapun juga yang bisa dikatakan dosa. Ya kembali lagi. Ya saudara, maka hati-hati. Nah itu tidak akan ada lagi korban untuk menebusnya. Tidak ada lagi darah Yesus yang dapat menebusnya lagi. Karena apa? Dengan free will-nya dia. Dengan keinginan bebasnya dia untuk kembali ke kehidupan yang lama. Ya, mungkin dia kecewa, mungkin dia pahit, mungkin dia udah diseret iblis. Ya, matanya gelap lagi. Karena kalau orang yang hidup dalam dosa itu matanya tertutup, mata rohnya, tutup kain gelap ya saudara. Jadi kita harus berhati-hati ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan lagi kita berbuat dosa. Karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita takut masuk neraka, bukan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Kita tidak mau menyiksa Tuhan kedua kali bergantung di atas kayu salib. Ya, tapi ini kembali lagi seperti babi ya. Udah dibersihkan, udah dimandiin, udah disabunin ya saudara ya. Kembali lagi itu gak ada pengampunannya lagi karena dengan sengaja. Dan dia pun terseret karena iblis merasuk
Nah, pada saat orang ya yang kerasukan iblis dan tidak ada lagi pertobatan lagi, itu sudah sedalam-dalamnya. Ya, murtad sedalam-dalamnya, tidak akan bisa kembali karena dia pernah mengalami masa manis dengan Tuhan, pernah mengalami mujizat Tuhan, pernah mengalami pertolongan Tuhan, pernah mengalami indahnya rasanya hadirat Tuhan seperti apa ya. Saya juga bisa membedakan ya, maksudnya kenikmatan dunia dan kenikmatan hadirat Tuhan seperti apa. Saya pernah coba minum ekstasi, itu tiba-tiba bahagia, senang hati. Ya ini tiba-tiba otak syaraf ini berubah ya. Waktu dulu saya pernah coba ekstasi itu karena pengen tahu seperti apa sih orang-orang dunia itu mencari kesenangan dunia ya. Karena juga dibisikin orang-orang sekitar katanya ekstasi bagus apa ya. Kita coba ya. Benar Saudara, bahagia, senang sekali. Tetapi hanya sementara, kesudahannya ada kepala sakit, pusing gitu ya Saudara. Nah, tetapi kalau dalam Tuhan, hadirat Tuhan pada waktu saya pertama kali dibaptis Roh Kudus itu senang banget, sukacita. Tidak ada taranya, tidak ada bisa yang membandingkan. Nah, itulah yang harus kita pegang ya. Kenikmatan, hadirat Tuhan, kebahagiaan di dalam hadirat Tuhan, kita terus minta, kita kejar, kita masuk dalam hadirat Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, sampai Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan membuat hati kita bergetar akan cinta akan Tuhan. Nah, itulah yang menguatkan terus-menerus. Jangan sampai kita pada waktu percaya Yesus, iblis itu berkeliling mencari celah untuk mencuri, membunuh, membinasakan, untuk mengambil kembali kita, untuk ke dunia, untuk murtad. Iblis tuh menjadi musuh kita. Jangan sampai tertipu, jangan sampai kecewa dengan pendeta, jangan kecewa dengan orang-orang Kristen. Jadi akhirnya berbalik kembali seperti babi ya, ke kubangannya, ke dosanya. Gereja aja begitu, ya hamba Tuhan aja begitu lah. Ini pengerja-pengerja, apalagi jemaat-jemaat saling bertikai, saling berselisih. Akhirnya dia, udah dah, gue kembali aja deh ke Buddha, gue kembali lagi ke Islam, gue kembali lagi ke kehidupan dosa yang lama. Ada saudara yang begitu, banyak loh saudara, bukannya nggak banyak. Makanya akhir zaman akan terjadi murtad besar-besaran juga. Tetapi kita yang sudah tahu kebenaran, terus hidup dalam hadirat Tuhan, jangan pernah lepas dengan Tuhan. Ya, terus nempel sama Tuhan karena Dia sumber kehidupan kita, sumber napas kita, sumber kekuatan kita. Jadi jangan kita seperti babi, kembali lagi ke kubangannya, kembali lagi ke dosa-dosanya. Hal yang kedua, apa sih yang dikatakan babi ya saudara? Saudara tahu nggak kalau babi itu kenapa gemuk gitu ya? Karena dia rakus, makan, 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 dan makan saudara. Hati-hati dengan nafsu makan, gelojoh ya. Sehingga badannya gemuk ya, itu secara jasmani bisa kolesterol, gula masuk, darah tinggi masuk. Demikian juga dengan hal rohani saudara ya. Bisa loh saudara serakah dalam artian misalkan nih dengan keuangan ya kan, ada pertikaian dengan masalah-masalah gereja juga saudara, mamon ya, serakah. Udah banyak nih gereja-gereja bertikai satu dengan yang lain ya saudara. Karena apa? Karena keserakahan. Kemarin dulu ada satu kesaksian ya, anak saya kan lulusan desain interior ya. Dia bekerja di satu perusahaan yang besar ya. Bahkan dapur-dapur merek-merek terkenal didesain anak saya ya, kayak dapur Sasa gitu ya. Nah, kemudian dia juga mendesain satu ruangan WC. Ini Mami tahu nggak? Ini pendeta, lumayan besar juga saya tahu nih gerejanya ya. Mami tahu nggak WC-nya berapa? Harga WC-nya aja, WC toilet saudara ya, kamar mandi 1 miliar saudara. Aduh, saya bilang ini hamba Tuhan, pendeta punya WC 1 miliar. Aduh, saya bilang Tuhan, Tuhan, ini kenapa ya? Maksudnya gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mungkin juga anak-anak Tuhan ikut arus dunia. Harus bermewah-mewah. Padahal uang dari siapa? Uang jemaat, dari perpuluhan jemaat. Dari uang persembahan jemaat. Bukan membangun untuk gereja Tuhan, bukan untuk menjadi saluran berkat. Mungkin banyak gereja-gereja yang kekurangan, gereja-gereja yang miskin. Malah membangun kerajaannya sendiri, membangun
kehidupan keluarganya sendiri atau memperkaya diri. Nah, ini seperti babi Saudara ya. Tidak mau memberi, membagi buat diri sendiri karena manusia akhir zaman tuh kebanyakan egois Saudara. Mementingkan diri sendiri, mementingkan gerejanya. Jadi punya kerajaan masing-masing. Oh ini gereja nih bertikai kayak kemarin di YouTube ya. Gereja GMS 1.000 gereja ya kan. Waduh. Apa namanya punya punya apa namanya setiap gereja tuh punya apa ya ibaratnya misi-misi sendiri ya kan. Tapi kita pertanyakan nih misi dari Tuhan atau misi dari diri sendiri. Hati-hati beda tipis loh Saudara karena pakai keagamaan, pakai Tuhan ya. Terus gereja-gereja GSJS juga, aduh bertikai dengan GMS, gereja ini, gereja itu, aduh yang saya dengar, aduh Tuhan tolong. Ya, banyak gereja-gereja besar itu sesungguhnya menyedot gereja-gereja yang kecil, jemaat-jemaatnya banyak perpindahan jemaat, bukannya pertumbuhan atau penjangkauan jiwa nih dari jiwa-jiwa yang baru banyak datang, bukan perpindahan dari jemaat-jemaat gereja yang kecil pindah ke gereja yang besar, yang nyaman, yang ber-AC ya Saudara ya, yang sound systemnya sampai miliaran, mic-nya aja Mami tahu 200 juta. Aduh Tuhan Yesus. Kita nggak usah mahal-mahal, mic cuman 200.000 Saudara ya. Kadang saya kasihan miris ya. Oleh sebab itu kita kembali kepada kasih yang mula-mula, kasih agape ya. Saya juga Tuhan, saya menjaga hati, juga belajar juga untuk apa yang mau Tuhan lakukan. Mungkin dengan YouTube ini bersuara ya, apa yang merupakan di hati Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat gedung. Karena bait suci ini kita tubuh kita, bait Allah, pribadi lepas pribadi. Bukan gedungnya, bukan bukan apanya yang Tuhan lihat ya. Tapi ada perubahan-perubahan hati, ada perubahan-perubahan di mana ada semakin dikuduskan. Kita hidup dalam kebenaran semakin dikuduskan. Nah, itulah tubuh kita bait Allah karena roh Allah ada di dalam kita. Ayo kita bereskan, buang semua sampah-sampah hati, buang semua hal yang najis, semua yang tidak benar, tidak kudus. Ya, jangan serakah ya. Kalau ada berkat atau kita kerja ya, mendapatkan hasil, Mami, kita nih hoki nih, berkatnya datang terus banyak nih, berlimpah-limpah. Aduh, beli mobil, beli rumah, beli apa barang-barang mewah. Itu yang Tuhan gak berkenan ya, walaupun dengan usaha sendiri, keringat sendiri, ya kita belajar untuk tidak serakah ya seperti babi menggemukkan diri ya Saudara, rakus makan, rakus uang, rakus banyak hal ya Saudara. Jadi hati-hati, jangan kita ikutin kedagingan ya, kedagingan lagi, keegoisan lagi. Itulah Tuhan bilang kemarin 2 hari lalu di dalam hati saya, manusia akhir zaman. Banyak yang egois, mementingkan diri sendiri, rakus, serakah, kayak babi. Ya, banyak gereja-gereja Tuhan ikut juga, pendeta-pendeta ikut juga, sama. Apa bedanya? Gereja, bisnis gereja jadinya buka berapa tempat, buka berapa cabang. Nanti dia dapat perpuluhannya banyak untuk membangun kerajaannya sendiri, gerejanya sendiri, dan juga untuk keluarganya sendiri atau pribadinya sendiri, Saudara. Bermewah-mewah. Sekarang akhir zaman banyak hamba Tuhan bermewah-mewah, Saudara, dengan apa? Uang jemaat, perpuluhan lagi ditekankan, persembahan A, persembahan B, persembahan buah sulung, semua gaji harus diberikan. Ya Saudara, kalau enggak engkau pencuri, kalau enggak engkau enggak masuk kerajaan Allah. Aduh, seperti sudah jadi hakim, Saudara ya. Hati-hati Saudara, terus jemaatnya ketakutan. Aduh, kalau enggak dikasih perpuluhan nih, aduh, enggak masuk surga. Aku disebut pencuri. Ada loh Saudara sampai tertekan loh. Padahal dia sendiri punya keluarga yang susah. Ya, yang masih perlu bantuan. Hidupnya aja masih di rumah petak loh Saudara. Saya mah langsung ketemu sama orang-orangnya. Jadi hati-hati ya Saudara, jangan kita bodoh di akhir zaman ini sehingga kita bisa diperas ya oleh pendeta, gereja ya. Ayo Saudara, kita lebih lagi ikutin apa yang Tuhan mau, ikutin Tuhan mau ya. Sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan ya. Saya juga belajar untuk hidup benar, hidup kudus ya. Adapun Tuhan kasih lumbung-lumbung Yusuf, saya bilang Tuhan ini uang yang Tuhan berikan lewat orang-orang yang memberi Tuhan.
berikan hikmat supaya saya membaginya tepat sasaran ya. Kadang ada orang kan yang memanfaatkan, tapi kita belajar sesuai dengan hati Tuhan, kita peka sama Tuhan. Kemarin saya bagi sembako berapa tempat, bahkan uang. Saya tiba-tiba ingat seseorang, saya telepon yang pernah dekat ikut persekutuan. Gimana kamu lagi ngapain? Gak ada kerjaan, lagi susah, nganggur, lagi gemeter, gak makan. Ya udah saya datangin rumahnya. Saya berikan uang, saya berikan sembako. Ya, kita berbagi. Ayo kamu bisa. Andalkan Tuhan. Bekerja lagi. Kamu masih muda. Ya, kita berikan nasihat, berikan doa, berikan juga semangat. Ya. Jadi kita harus belajar juga untuk memberkati orang lain, orang banyak. Ada rasa empati, ada rasa kasih, ada rasa belas kasihan, itu hati Tuhan. Saya juga mengajarkan anak-anak saya, ayo punya rasa empati, punya rasa berbagi ya. Punya rasa, maksudnya jangan egois ya untuk kepentingan diri sendiri ya. Berkat Tuhan untuk kepuasan diri sendiri ya, untuk bermewah-mewah apalagi. Hati-hati karena Tuhan bilang pada akhir zaman ini engkau akan ditolak, dibuang ya. Tuhan tidak akan kenal karena apa? Tidak menjadi pelaku firman. Jadi kemarin saya dapat penglihatan itu. Satu, mengenai yang telanjang. Kedua, ini yang gemuk kayak babi ini saudara ya. Yang kembali lagi ke dosanya. Dan tidak akan ada lagi pengampunan. Karena apa? Karena waktu Tuhan, kedatangannya Tuhan akan semakin singkat. Jika saudara nggak bertobat, ada juga orang yang tidak akan bakal bertobat lagi. Tidak akan berbalik lagi. Ada. Seperti babi-babi ini kembali ke kubangannya. Ya. Dan yang kedua, yang rakus, yang serakah. Ya, yang memperkaya diri. Hati-hati gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hati-hati. Kita jangan sampai jatuh di dosa ya. Mamon itu lawannya Tuhan. Kalau nggak cinta Tuhan, cinta mamon. Kalau nggak cinta mamon, cinta Tuhan. Nah itu kita pilihan. Kamu mau cinta Tuhan apa cinta uang? Akhir zaman ini saudara, nggak kaya, nggak miskin, bisa sombong, bisa cinta uang. Apa-apa dinilai dengan uang. Ada juga ya hamba Tuhan, istri hamba Tuhan. Kalau lihat jemaat yang miskin, yang apa tuh nggak dipandang. Nggak di say hello, nggak disalamin. Tapi kalau yang kaya, aduh Bu Blur, gimana Tante, gimana Sis, gimana Cimaria, gini-gini dielus-elus. Ya, yang berada itu ya, yang disanjung, yang diangkat. Jadi di dalam gereja juga ada perbedaan. Kalau ada orang-orang yang miskin, orang yang susah tuh nggak dipandang. Padahal ada firmannya, jangan engkau memandang muka. Jangan engkau memandang orang gitu ya, dari keberadaannya. Bawa motor kek, atau mobil kek, atau jalan kaki kek. Bisa tahu nih, ya kan? Dibeda-bedakan. Padahal Tuhan bilang jangan membedakan sesama manusia. Kita harus punya hati seperti hati Tuhan. Tetap tulus, tetap baik, tetap mau bergaul ya. Bahkan kalau yang kurang, saya tahu nih dalam jemaat-jemaat yang saya kelilingin ini, berbagai tempat nih, ada yang kekurangan memang dalam garis masih pas-pasan atau seret-seret atau lagi gak ada uang, ada beras. Saya kadang Tuhan gerakan, saya kasih, saya bagi saudara. Ya, jadi kita harus ada akhir zaman ini jangan serakah lah, jangan semua untuk kepentingan diri sendiri. Saya juga sangat bersyukur ya, terakhir ini saya udah nggak terlalu jaga cucu, ada besan yang jaga cucu, saya lebih lagi tiba-tiba orderan-orderan kembali datang. Saya juga bingung ya, pesanan-pesanan kue apa saya bikin. Gak apa-apa di sela-sela waktu saya pelayanan ya, bahkan keluarga kita masih bekerja. Dari tangan ini bisa menghasilkan, bisa memberi, bisa menabur ya saudara. Bahkan ada juga yang menabur di lumbung Yusuf juga. Pas agape saya percaya itu Tuhan yang gerakan. Juga ada doa-doa saya, Tuhan saya pengen buka usaha ini, pekerjaan ini, Tuhan kirimkan modal, Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa bekerja, semuanya bisa ya, nggak hanya aduh gak ada kerjaan nih, aduh kerja apa lagi zaman sekarang, mau ngapain lagi. Kadang ada banyak orang-orang yang bingung ya akhir zaman ini, mau kerja apa, mau usaha apa, mau kerja sama orang juga terbentur umur kadang ya. Saya sih lebih respect sama orang yang walaupun sudah berumur tetap semangat, tetap mencari kerja, tetap punya iman lah gitu ya. Pasti ada pertolongan, pasti Tuhan buka jalan, mau jualan apa, dagang apa, masih rajin menawarkan makanan, berjualan apa aja.
ya. Saya sendiri kadang kemarin ada hamba Tuhan yang nitip, keset ya, cempol, lap tangan ya, udah saya ini deh, saya bantu jualin. Ya udah kita nggak malu lah tawarin orang-orang, tawarin teman-teman. Ya secara manusia, "Ih mami ngapain sih jualan-jualan gitu?" Ya. "Nggak, ini mami bantu penginjilan," mami bilang gitu ya sama anak-anak. Kan kadang gengsi nawarin ke teman-temannya yang lagi banyak datang gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita nggak usah gengsi, kita bukan mencuri, kita bukan nyolong. Kita bantuin penginjilan nih, ada hamba Tuhan yang, Bani Kedar yang dia layani itu kan nggak ada kerjaan, bikin jahitan, bikin apa gitu kan. Ya udah saya ambillah hampir berapa ini ya, banyak gitu. Laku loh Saudara, laku. Puji Tuhan, yang penting kita nggak malu lah, kita menolong ya. Maksudnya kita memberkati setiap pelayanan-pelayanan apapun, gereja apapun. Nah, ini dia ya, jangan, untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya gereja ini banyak jemaatnya, perpuluhannya besar, tapi nggak pernah berbagi sama gereja-gereja kecil, ya nggak bisa menolong. Kalau saya, ayo gereja manapun yang bisa kita tolong, kita bantu apapun, mungkin pelayanan, mungkin nanti pas berkat, ya keuangan, ataupun mungkin juga sembako yang dibagikan bagi orang-orang susah. Banyak gereja-gereja kecil itu orang-orang di dalamnya yang masih kekurangan, pas-pasan, ya. Jadi nggak, hanya, jemaat pas agape doang, kita bukan gereja ya, ministry ya. Nggak hanya memperbesar nama agape, enggak, itu Tuhan punya. Kita yuk bergerak semuanya, menjadi pendoa dan penuai jiwa, itu aja. Pendoa tuh harus dekat di hati Tuhan. Kenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Tuhan tahu milik kepunyaannya itu kita. Kalau kita dekat Tuhan. Kalau kita nggak pernah dekat Tuhan, gimana Tuhan mau kenal kita? Ya, Saudara. Kalau saudara mau diberkatin, rohani jasmani, harus kenal Tuhan, dekat Tuhan, terhubung dengan Tuhan selalu. Ya kayak saya nih, saya kan pasti membagi nih, ya menabur lah untuk orang-orang yang dekat sama saya dan kenal sama saya. Bahkan yang nggak saya pernah lihat mukanya atau nggak pernah bertemu langsung, dia chat langsung ke WA, "Bu Maria tolong papa saya lagi sakit gini gini gini." Timbul belas kasihan, saya kasih, saya transfer. Ya karena terhubung, ya. Kita gimana juga mau diberkati Tuhan kalau kita nggak pernah terhubung sama Tuhan. Nggak pernah deket. Saudara susah, saudara miskin, saudara sakit, saudara dalam kekurangan, saudara dalam pergumulan, tapi nggak mau deket sama Tuhan, gimana Tuhan mau tolong? Ya gimana mau timbul iman, gimana mau percaya sama Tuhan bisa menyembuhkan, bisa menolong, bisa memberkati, bisa memulihkan. Ya, kalau kita nggak pernah deket. Jadi kita harus deket sama Tuhan, sumbernya. Maka air kehidupan itu, berkat rohani, berkat jasmani, sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan melimpah, lengkap kalau dari Tuhan rohani dan jasmani. Jadi kita kalau misalnya miskin, kekurangan, pas-pasan, terus berpuluh-puluh tahun begitu, terus coba cek hubungannya dengan Tuhan gimana. Ya, adakah dia nggak punya iman? Dan dia malas-malesan. Dia kayak babi ya, rakus, makan, gendut, ya kan, nggak mau kerja, males, hanya makan rakus, hanya mentas sana, mentas sini, nipu sana, nipu sini, ya kan, tangannya di bawah terus, minta belas kasihan orang, itu nggak menjadi berkat, saudara. Jadi kita ayo mulai mengupgrade diri, mulai membuka hati, membuka diri untuk gak malu-malu nih cari kerjaan, minta kerjaan, gak malu-malu dia jualan, dagang, apapun. Gak usah rasa malu, saudara. Karena kita ini anak-anak Tuhan sebetulnya ada tudung berkat. Kemarin saya dapat firman dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan, semuanya loh. Ya tapi apa? Pertamanya cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran dalam Tuhan, kebenaran dalam firman Tuhan, kebenaran dalam Roh Kudusnya yang menjadi penasehat agung kita. Ya, setelah kita hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan, berkat mengikuti, menyertai. Banyak firman yang kita terima, kita lakukan. Misalkan jangan malas, bekerja dan berdoa. Ya, nanti hari ini saya ke Bukit Doa Depok untuk mengundurkan diri 3 hari, berdiam diri bersama Tuhan. Nanti Tuhan perbaharui lagi, ya Tuhan kuatkan lagi, Tuhan memberikan lagi arahan tuntunan, Tuhan berbicara secara khusus.
Jadi ada waktu-waktu kita di tengah kesibukan kita untuk berdoa, untuk menyendiri dengan Tuhan. Supaya kita dapatkan kekuatan baru, direstorasi lagi hidup kita, hati kita bersama Tuhan. Ya, jadi saudara, pada akhir zaman ini yuk kita jangan seperti babi yang rakus, yang egois, ya. Tapi kita bisa berbagi, mempunyai kebijaksanaan, mempunyai hati Tuhan. Jangan memandang bulu, memandang gereja, memandang jemaat yang kekurangan, yang susah. Dan kita tidak pernah mau menolong atau kita diberkati, tapi kita tidak mau menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah dosa. Kadang dibilang kalau engkau tahu engkau berbuat baik, tapi engkau tidak melakukannya, engkau sudah berbuat dosa. Ya, ada keinginan nih, tiba-tiba berbuat baik atau memberi atau menabur, tapi enggak melakukan, itu sudah berdosa, ada firman-Nya. Jadi kita ayo jadi pelaku-pelaku firman, jangan hanya pendengar, tapi kita menjadi pelaku ya, praktek ya. Jangan hanya teori ya, kehidupan kekristenan bukan teori, tapi kita praktek. Di sini ada pernyataan bagus ya. Peringatan akan kemunduran rohani. Perumpamaan ini adalah peringatan keras bagi orang percaya yang meninggalkan imannya dan kembali kepada gaya hidup atau dosa yang buruk daripada sebelumnya. Nah, ini seperti babi ya, kembali lagi ke dosanya yang di masa lalu. Terus, ketidaknyamanan babi di tempat bersih, tidak seperti domba yang tidak nyaman di kubangan. Babi justru senang di lumpur. Demikian pula orang berdosa yang sudah mengenal kebenaran akan kembali mencari dosa. Nah, itu seperti babi. Kembali lagi ke kubangannya, kembali lagi ke dosa di masa lalunya, ya, dan tidak akan bisa kembali lagi. Karena Roh Kudus tidak bisa dipermainkan. Roh Kudus didukakan, itu artinya sudah mengenal jalan kebenaran, sudah dibaptis air, dibaptis Roh Kudus. Nah, pada waktu baptisan api dia kecewa, dia kepahitan, kembali lagi. Ya, hati-hati dengan baptisan api. Itu pengujian hati, pengujian iman. Jangan sampai hancur, lebur hidupmu, imanmu, dan engkau tidak akan pernah bisa bertobat lagi. Hati-hati ya. Jadi sekarang saudara yang mengalami masalah berat, tekanan hidup, problem-problem yang berat-berat, jangan sampai kehilangan imanmu, jangan sampai murtad, jangan sampai seperti babi kembali lagi ke kubangannya, kembali ke dosanya, dan engkau akan hilang selama-lamanya. Kemudian, ketidakmurnian babi. Dalam Alkitab, babi dianggap hewan najis dan tidak murni. Karena itu, tindakan babi yang kembali ke kubangan lumpur merupakan simbol perilaku yang kotor dan tidak suci. Ya, jadi kalau orang yang sudah disucikan, dikuduskan, kembali lagi kehidupan yang lama, kembali lagi ke kenajisan, kekotoran, kehidupan dosa, bahkan lebih parah lagi. Karena kalau orang sudah diambil dari kegelapan kepada terang, kembali lagi kepada kegelapan, dia akan hidup dalam kegelapan yang segelap-gelapnya, lebih dalam lagi, penuh dengan gertak gigi dan penuh dengan ulat cacing yang akan dia terima. Ya, karena iblis menyeret akan lebih dalam lagi dan tidak akan bisa keluar lagi dari sana. Karena sudah dirantai, diikat. Ya, oleh sebab itu saudara yang sudah misalnya mengalami pelepasan, didoakan, tapi saudara kembali lagi kehidupan yang lama. Nah, hati-hati. Sebab itu kejar Tuhan, dekat Tuhan, baca Alkitab setiap hari, doa setiap hari, dekat sama Tuhan, dengar khotbah yang membangkitkan iman. Ya, terus ada kemauan kita untuk dekat Tuhan, cari firman ya, di sela-sela kehidupan pekerjaan kita memuji Tuhan, dekat sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Dan iblis tidak akan bisa lagi mencuri, membunuh, membinasakan karena tidak ada celah kita dengan Tuhan. Karena kita nempel rapat sama Tuhan, bahkan Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Saudara, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini, di mana dalam penglihatan yang Tuhan berikan pada hamba-Mu ini Tuhan, banyak orang akhir zaman seperti babi yang kembali ke kubangannya. Kami mau berhati-hati Tuhan. Kami mau tidak ada jarak kami dengan Tuhan. Kami mau menempel erat dengan Tuhan.
Kami tidak mau kembali kepada dosa kami yang lama. Kami mau hidup benar, hidup kudus, dan menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari semakin terang, semakin cemerlang. Hidup kami membawa dampak sehingga berkat Tuhan mengalir. Berkat rohani, berkat firman Tuhan, berkat nasihat, berkat kesaksian, dan berkat hidup kami bersama Tuhan. Dan juga sampai berkat-berkat keuangan Tuhan, kami bisa berbagi. Kita boleh memberi dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah dengan satu tujuan ilahi. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak orang lapar yang boleh dikenyangkan, banyak orang-orang yang miskin di dalam rohani. Mereka mendengar kesaksian hidup kami bersama Tuhan dan hati mereka tergerak untuk mempunyai kesaksian pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua yang menonton sehingga mereka hatinya tergerak Tuhan untuk lebih dekat dengan Tuhan dan tidak egois, dan kami boleh hidup benar, hidup kudus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Karena rohmu menyala